Kisah Wali Pitu atau Wali Tujuh Sulawesi Syekh Yusuf Makassar, pembela dan penjunjung kebenaran, Syahdan, di negeri Talo. Pada 13 Juli 1626 Masehi atau bertepatan 8 Syawal 1036 H. Muncul dari langit cahaya terang benderang menyinari negeri itu hingga negeri Goa. Maka, gemparlah masyarakat Goa melihat cahaya itu. Mereka pun berangkat ke Talo menceritakan serta mencari tahu fenomena luar biasa yang terlihat di Goa. Namun orang Talo tak tahu apa-apa. Yang mereka tahu, di negerinya telah lahir seorang anak bernama Yusuf. Kisah yang tertoreh dalam lontara riwayat Natwanta Salamakari Goa, RTSG, itu menggambarkan kelahiran seorang ulama besar yang juga termasyhur sebagai sufi dan pejuang bernama Asy Syaikh Al-Hajj Yusuf Abu Al-Mahasin Hidayatullah Taj Al-Halwati Al-Makassari atau Syekh Yusuf. Syekh Yusuf, menurut Abu Hamid dalam bukunya Syekh Yusuf, seorang ulama, sufi dan pejuang lahir dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dinamika. Saat itu, peperangan tengah berkecamuk di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dan terjadi persaingan melawan kompeni Belanda yang tengah sibuk berebut jalur perdagangan. Suasana keagamaan juga berada dalam masa transisi, sehingga kepercayaan lama dan Islam masih bercampur baur. Asal-usul ulama besar itu memang tak dapat dipastikan kebenarannya, karena bersumber dari cerita dan legenda. Menurut lontarak RTSG versi Goa, ibu Syekh Yusuf bernama Aminah Putri Galarang Monconglu dan ayahnya seorang tua yang tak diketahui asal kedatangannya. Orang tua itu dikenal sebagai orang suci yang konon mempunyai banyak keramat. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam Jilid 4 menyebutkan ayah Syekh Yusuf bernama Abdullah. Setelah 40 hari kelahiran Yusuf, Aminah dipersunting Raja Goa setelah diceraikan suaminya. Yusuf dan sang ibu pun berpindah ke istana. Nabilah Lubis dalam bukunya Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makari menyingkap intisari segala rahasia menyebutkan, Yusuf bukanlah seorang bangsawan. Dia diangkat oleh Sultan Alauddin dan dibesarkan di istana Sultan. Namun tak pernah mendapat gelar kebangsawanan. Yusuf kecil dibesarkan dalam kehidupan Islami. Selepas menghatamkan Al-Quran dari gurunya Daeng Rita Samang, ia menimba ilmu saraf, nahwu, mantik dan beragam kitab dari Syekh Alwi bin Abdullah Al-Alamah Tahir di Bontoala. Dalam waktu singkat, Yusuf belia sudah menguasai dan tamat mempelajari kitab-kitab fikih dan tauhid. Sejak kecil, ilmu tasawuf gitu membetot perhatiannya. Sebagian besar perhatiannya tercurah pada ilmu yang kelak mengantarnya sebagai seorang guru besar. Dianggap telah cakap pada usia 15 tahun Yusuf disarankan untuk menimba ilmu di negeri lain. Yusuf muda pun berguru pada Syekh Jalaluddin Al-Aidid pun di Cikoang, Selatan Sulawesi Selatan. Rasa ingin tahunya yang begitu besar tentang ilmu-ilmu keislaman mengantarkannya ke luar negeri. Tepat pada 22 September 1644, saat kerajaan Goa dipimpin Sultan Maliku Said, di usia 18 tahun. Ia meninggalkan tanah kelahirannya menuju Makkah menumpang kapal Melayu dari Somba Opu. 8 hari mengarungi lautan, Yusuf kemudian singgah di Banten. Di tanah para jawara itu, Yusuf muda yang supel berkenalan dengan ulama, ahli agama dan pejabat. Yusuf bersahabat dengan Pangeran Surya, putra mahkota Sultan Abdul Mufahir Mahmud Abdul Qadir. Kelak, Pangeran Surya menjadi Sultan Ageng Tirtayasa. Ia gitu tertarik dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama kondang yang bermukim di Aceh. Syekh Yusuf menemui Syekh Nuruddin dan berguru sampai mendapat ijazah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah saya terima dari Syekh kami yang alim, arif sempurna dan menyatukan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Penghulu kami Syekh Nuruddin Hasanji bin Muhammad Hamid Al-Quraisy Ar-Raniri, ungkapnya dalam risalah Safinat An-Neja. 5 tahun sudah Yusuf berkelana di Banten dan Aceh, Timur Tengah, kini menjadi tujuan berikutnya. Bertolak dari pelabuhan Banten, Syekh Yusuf akhirnya sampai ke Timur Tengah. Yaman adalah negeri pertama yang dikunjunginya. Ia berguru pada Sayyid Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi bin Syekh Al-Kabir Masyai Al-Yamani.
Zaidi al-Naqsyabandi sampai mendapat ijazah Tarekat Naqsyabandi. Di negeri itu pula, Syekh Yusuf mendapat ijazah Tarekat Al-Balawiyah dari Syekh Maulana Sayyid Ali. Setelah menunaikan ibadah haji di Makkah, ia kemudian menemui Syekh Ibrahim Hasan bin Sihabuddin Al-Qurdi Al-Qaurani di Madinah hingga mendapatkan ijazah Tarekat Syatariyah. 4 ijazah yang telah digenggamnya masih belum dirasa cukup. Ia pun mengunjungi Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Halwati Al-Quraisy. Ijazah Tarekat Hawatiyah pun kembali digenggamnya dan mendapat gelar Tajul Halwati Hadiyatullah. Di usia 38 tahun, Syekh Yusuf akhirnya kembali ke Goa dan telah menjadi seorang guru yang besar. Menurut sumber Lontara, sesampainya di kampung halaman, Syekh Yusuf gitu kecewa, Goa telah berubah. Nabilah Lubis dalam bukunya mengutip sumber sejarah yang bersifat separuh dongeng menuturkan pada masa itu syariat Islam seolah-olah telah dikesampingkan, maksiat dan kemungkaran merajalela. Setelah tak berhasil meyakinkan Sultan untuk melaksanakan kembali syariat Islam, Syekh Yusuf meninggalkan Goa menuju Banten. Pada 1664, Banten pun telah berubah. Sahabatnya telah menjadi Sultan bergelar Ageng Tirtayasa. Ia kini didaulat sebagai ulama tasawuf dan syekh tarekat. Dalam sekejap, namanya sudah termasyhur karena keluhuran ilmunya. Sebagai sufi, Syekh Yusuf juga dikenal memiliki kepribadian yang menarik. Ia dipercaya mendidik anak-anak sultan di bidang agama Islam dan membuka pengajian bagi penduduk. Sejumlah karya mengenai ajaran tasawuf ditulisnya di Banten. Banten pun berubah ketika Pangeran Gusti, putra mahkota Banten yang kemudian mendaulat menjadi Sultan Haji, tiba dari Makkah. Kompeni Belanda mulai menghasut Pangeran Gusti untuk memberontak pada sang ayah. Maret 1682. Pertempuran antara kompeni Belanda yang mendukung Sultan Haji dan Sultan Ageng pun meletus. Syekh Yusuf dan Sultan Ageng serta Pangeran Purabaya bahu-membahu melawan kompeni. Setahun kemudian, Sultan Ageng ditangkap kompeni setelah ditipu anaknya. Perjuangan belum habis. Syekh Yusuf memimpin 5,000 pasukan termasuk 1,000 orang dari Makassar bersama Pangeran Purabaya mengobarkan perang gerilya. Pasukan yang dipimpinnya bergerilya hingga ke Karang dekat Tasikmalaya. Pada 1683, Syekh Yusuf ditangkap Belanda di Sukapura. Awalnya, ia ditahan di Cirebon dan Batavia, Jakarta. Pengaruhnya yang begitu besar dianggap membahayakan kompeni Belanda. Ia dan keluarga kemudian diasingkan ke Sri Lanka, bulan September 1684. Di tempat baru itu, Syekh Yusuf memulai perjuangan baru, menyebarkan agama Islam. Di Sri Lanka, ia bertemu dengan para ulama dari berbagai negara Islam. Salah satunya adalah Syekh Ibrahim Ibn Mi'an, ulama besar dari India. Ia pula yang meminta Syekh Yusuf untuk menulis sebuah buku tentang tasawuf, berjudul Kaifiyat al-Tasawuf. Syekh Yusuf pun leluasa bertemu dengan sanak keluarga dan muridnya di negeri Sri Lanka. Kabar dari dan untuk keluarganya, ia terima dan sampaikan melalui jamaah haji singgah di Sri Lanka. Lewat jalur itu, ajarannya sampai kepada muridnya. Belanda kembali kebakaran jenggot dan menganggap Syekh Yusuf masih menjadi ancaman. Pengaruhnya masih begitu besar, meski berada jauh dari tanah kelahiran. Guna menjauhkan pengaruh Syekh Yusuf di tanah airnya, Belanda membuangnya ke Afrika Selatan. Bulan Juli 1693 adalah kali pertama bagi Syekh Yusuf dan 49 pengikutnya menginjakkan kaki di Afrika Selatan. Mereka sampai di Tanjung Harapan dengan kapal De Voetbog dan ditempatkan di daerah Zandvliet yang kemudian dikenal dengan Madagaskar. Ulama besar dengan 6 makam berada di tanah buangan tak menyurutkan semangat Syekh Yusuf untuk berdakwah. Terlebih, waktu itu Islam di Afrika Selatan Afsal tengah berkembang. Adalah Imam Abdullah Ibn Qadi Abdussalam atau lebih dikenal dengan julukan Tuan Guru yang lahir di Tidore, pelopor penyebaran Islam di negara itu. Dalam waktu singkat, Syekh Yusuf pun telah mengumpulkan banyak pengikut. Awalnya, ia memantapkan pengajaran agama bagi pengikutnya. Kemudian, syiar Islam diserukannya kepada orang-orang buangan yang diasingkan ke Kap.
Mereka kemudian bersatu membentuk komunitas Muslim. Hingga kini, di Capetown terdapat 600.000 warga yang memeluk agama Islam. Meski Syah Yusuf telah wafat pada 23 Mei 1699 di usianya yang ke-73 tahun. Pengaruh Syah Yusuf di Afsel hingga kini masih sangat besar. Mantan Presiden Afsel Nelson Mandela menyebut Syah Yusuf sebagai salah seorang putera Afrika terbaik. Bahkan, Presiden Afsel Thabo Mbeki berencana menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Syah Yusuf. Pemerintah Indonesia telah menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada 1995, guna mengenang sang guru. Bangunan bekas tempat tinggalnya di Afsel dijadikan bangunan peringatan yang diberi nama Karamat Syekh Yusuf. Meski Syekh Yusuf tak dimakamkan di Afsel, hingga kini bangunan peringatan itu masih tetap dikunjungi warga Afsel yang mengagumi dan menghormati Tuan Guru. Jenazah Syekh Yusuf dimakamkan dibawa ke Goa oleh Belanda setelah diminta Sultan Abdul Jalil. April 1705, kerandanya tiba di Goa untuk kemudian dimakamkan di Lakiung keesokan harinya. Makam Syekh Yusuf yang sebenarnya berada di Lakiung, Sulawesi Selatan, ujar sejarawan Prof. Anhar Gunggong kepada Republika saat berziarah ke makam Syekh Yusuf beberapa waktu lalu. Pengaruhnya yang begitu besar membuat masyarakat di wilayah yang pernah disinggahi Syekh Yusuf meyakini ulama besar itu dimakamkan di tempat mereka. Selain di Makassar, pemakaman Syekh Yusuf juga dapat diyakini berada di Banten, Palembang, Sumatera Selatan, Sri Lanka dan di Talango, Madura. Makam-makam itu hingga kini masih tetap didatangi para peziarah. Meski telah berpulang 4 abad lalu, kemasyhuran dan keluhuran akhlak serta ilmu Syekh Yusuf hingga masih tetap dikenang. Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf. Berbagai tarekat telah dikuasai Syekh Yusuf selama berguru di Timur Tengah. Menurut Martin van Bruinessen, sepulang ke Nusantara, Syekh Yusuf justru mengajarkan tarekat Khalwatiyah, bukan tarekat Qadariyah. Tarekat itu dipelajarinya dari Syekh Abu al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub al-Khalwati Al-Quraisy di Damaskus. Dari sang guru, Syekh Yusuf mendapat gelar Tajul Khalwati Hadiyatullah. Tarekat Khalwatiyah justru diambil dari kata Khalwat yang berarti menyendiri untuk merenung. Konon, nama itu dikarenakan seringnya Syekh Muhammad Al-Khalwati, pendiri Tarekat Khalwatiyah, melakukan halwat di tempat-tempat sepi. Tarekat Khalwatiyah merupakan cabang dari Tarekat Az-Zahidiyah, cabang dari Al-Abariyah, dan cabang dari As-Suhrawardiyah, yang didirikan oleh Syekh Syihabuddin Abi Hafiz Umar As-Suhrawardi Al-Baghdadi 539–632 H. Tarekat Khalwatiyah berkembang secara luas di Mesir. Ia dibawa oleh Mustafa Al-Bakri, lengkapnya Mustafa bin Kamaluddin bin Ali Al-Bakri As-Siddiqi, seorang penyair sufi asal Damaskus, Syria. Di Indonesia, Tarekat Khalwatiyah disebarkan Syekh Yusuf. Penyebaran Tarekat Khalwatiyah Yusuf di Sulawesi Selatan mulai dikenal sejak adanya peran yang dimainkan Syekh Abdul Fatih Abdul Bashir Al-Dahir Al-Khalwati yang lazim disebut Tuang Rapangi. Wodi. Tuang Rapang berguru tarekat itu dari Syekh Yusuf, sejak di Makkah dan Banten. Syekh Yusuf menganugerahkan ijazah dan mengangkatnya sebagai khalifah untuk menyebarkan tarekat Khalwatiyah di Sulawesi Selatan. Awalnya, penyebaran tarekat Khalwatiyah Yusuf berlangsung di kalangan bangsawan, dan secara berangsur-angsur diterima pula rakyat kebanyakan. Kelompok tarekat itu kemudian tersebar di berbagai kampung dan secara bersama mereka melakukan ibadah zikir hafi, suara kecil, di rumah dan tempat ibadah. Dalam tarekat Khalwatiyah dikenal adanya sebuah amalan yang disebut Al-Asma Asabah, 7 nama, yakni 7 macam zikir atau 7 tingkatan jiwa. Hingga kini, tarekat Khalwatiyah Yusuf itu masih tetap eksis di Sulawesi Selatan. Terima kasih subscribe Barini Tips. Di negeri itu pula, Syekh Yusuf mendapat ijazah tarekat Al-Balawiyah dari Syekh Maulana Sayyid Ali. Setelah menunaikan ibadah haji di Makkah,
Ia kemudian menemui Syekh Ibrahim Hasan bin Shihabuddin Al-Qurdi Al-Qaurani di Madinah hingga mendapatkan ijazah tarekat Syatariyah. 4 ijazah yang telah digenggamnya masih belum dirasa cukup. Ia pun mengunjungi Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Halwati Al-Quraisy. Ijazah tarekat Hawatiyah pun kembali digenggamnya dan mendapat gelar Tajul Halwati Hadiyatullah. Di usia 38 tahun, Syekh Yusuf akhirnya kembali ke Goa dan telah menjadi seorang guru yang besar. Menurut sumber Lontara, sesampainya di kampung halaman, Syekh Yusuf gitu kecewa, Goa telah berubah. Nabilah Lubis dalam bukunya mengutip sumber sejarah yang bersifat separuh dongeng menuturkan pada masa itu syariat Islam seolah-olah telah dikesampingkan, maksiat dan kemungkaran merajalela. Setelah tak berhasil meyakinkan Sultan untuk melaksanakan kembali syariat Islam, Syekh Yusuf meninggalkan Goa menuju Banten. Pada 1664, Banten pun telah berubah. Sahabatnya telah menjadi Sultan bergelar Ageng Tirtayasa. Ia kini didaulat sebagai ulama tasawuf dan syekh tarekat. Dalam sekejap, namanya sudah termasyhur karena keluhuran ilmunya. Sebagai sufi, Syekh Yusuf juga dikenal memiliki kepribadian yang menarik. Ia dipercaya mendidik anak-anak sultan di bidang agama Islam dan membuka pengajian bagi penduduk. Sejumlah karya mengenai ajaran tasawuf ditulisnya di Banten. Banten pun berubah ketika Pangeran Gusti, putra mahkota Banten yang kemudian mendaulat menjadi Sultan Haji, tiba dari Makkah. Kompeni Belanda mulai menghasut Pangeran Gusti untuk memberontak pada sang ayah. Maret 1682. Pertempuran antara kompeni Belanda yang mendukung Sultan Haji dan Sultan Ageng pun meletus. Syekh Yusuf dan Sultan Ageng serta Pangeran Purabaya bahu-membahu melawan kompeni. Setahun kemudian, Sultan Ageng ditangkap kompeni setelah ditipu anaknya. Perjuangan belum habis. Syekh Yusuf memimpin 5,000 pasukan termasuk 1,000 orang dari Makassar bersama Pangeran Purabaya wafat pada 23 Mei 1699 di usianya yang ke-73 tahun. Pengaruh Syekh Yusuf di Afsel hingga kini masih sangat besar. Mantan Presiden Afsel, Nelson Mandela menyebut Syekh Yusuf sebagai salah seorang putera Afrika terbaik. Bahkan, Presiden Afsel, Thabo Mbeki berencana menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Syekh Yusuf. Pemerintah Indonesia telah menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada 1995. Guna mengenang sang guru. Bangunan bekas tempat tinggalnya di Afsel dijadikan bangunan peringatan yang diberi nama Karamat Syekh Yusuf. Meski Syekh Yusuf tak dimakamkan di Afsel, hingga kini bangunan peringatan itu masih tetap dikunjungi warga Afsel yang mengagumi dan menghormati Tuan Guru. Jenazah Syekh Yusuf dimakamkan dibawa ke Goa oleh Belanda setelah diminta Sultan Abdul Jalil. April 1705, kerandanya tiba di Goa untuk kemudian dimakamkan di Lakiung keesokan harinya. Makam Syekh Yusuf yang sebenarnya berada di Lakiung, Sulawesi Selatan, ujar sejarawan Prof. Anhar Gonggong kepada Republika saat berziarah ke makam Syekh Yusuf beberapa waktu lalu. Pengaruhnya yang begitu besar membuat masyarakat di wilayah yang pernah disinggahi Syekh Yusuf meyakini ulama besar itu dimakamkan di tempat mereka. Selain di Makassar, pemakaman Syekh Yusuf juga dapat diyakini berada di Banten, Pelambang, Sumatera Selatan, Sri Lanka dan di Talango, Madura. Makam-makam itu hingga kini masih tetap didatangi para peziarah. Meski telah berpulang 4 abad lalu, kemasyhuran dan keluhuran akhlak serta ilmu Syekh Yusuf hingga masih tetap dikenang. Tarekat Halwatiyah Syekh Yusuf. Berbagai tarekat telah dikuasai Syekh Yusuf selama berguru di Timur Tengah. Menurut Martin van Bruinessen, sepulang ke Nusantara, Syekh Yusuf justru mengajarkan tarekat Halwatiyah, bukan tarekat Qadariyah. Tarekat itu dipelajarinya dari Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Halwati Al-Quraisy di Damaskus. Dari sang guru, Syekh Yusuf mendapat gelar Tajul Halwati Hadiyatullah. Tarekat Halwatiyah justru diambil dari kata Kalwart yang berarti misah wali pitu atau wali 7 Sulawesi. Syekh Yusuf Makassar pembela dan
penjunjung kebenaran, Syah dan di negeri Talo. Pada 13 Juli 1626 Masehi atau bertepatan 8 Syawal 1036 muncul dari langit cahaya terang benderang menyinari negeri itu hingga negeri Goa. Maka, gemparlah masyarakat Goa melihat cahaya itu. Mereka pun berangkat ke Talo menceritakan serta mencari tahu fenomena luar biasa yang terlihat di Goa. Namun orang Talo tak tahu apa-apa. Yang mereka tahu, di negerinya telah lahir seorang anak bernama Yusuf. Kisah yang tertoreh dalam lontara riwayat Natwanta Salamakari Goa, RTSG, itu menggambarkan kelahiran seorang ulama besar yang juga termasyhur sebagai sufi dan pejuang bernama Asy Syaikh Al-Hajj Yusuf Abu Al-Mahasin Hidayatullah Taj Al-Halwati Al-Makassari atau Syekh Yusuf. Syekh Yusuf, menurut Abu Hamid dalam bukunya Syekh Yusuf, seorang ulama, sufi dan pejuang lahir dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dinamika. Saat itu, peperangan tengah berkecamuk di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dan terjadi persaingan melawan kompeni Belanda yang tengah sibuk berebut jalur perdagangan. Suasana keagamaan juga berada dalam masa transisi, sehingga kepercayaan lama dan Islam masih bercampur baur. Asal-usul ulama besar itu memang tak dapat dipastikan kebenarannya, karena bersumber dari cerita dan legenda. Menurut lontarak RTSG versi Goa, ibu Syekh Yusuf bernama Aminah Putri Galarang Monconglu dan ayahnya seorang tua yang tak diketahui asal kedatangannya. Orang tua itu dikenal sebagai orang suci yang konon mempunyai banyak keramat. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam Jilid 4 menyebutkan ayah Syekh Yusuf bernama Abdullah. Setelah 40 hari kelahiran Yusuf, Aminah dipersunting Raja Goa setelah diceraikan suaminya. Yusuf dan sang ibu pun berpindah ke istana. Nabilah Lubis dalam bukunya Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makari menyingkap intisari segala rahasia menyebutkan, Yusuf bukanlah seorang bangsawan. Dia diangkat oleh Sultan Alauddin dan dibesarkan di istana Sultan. Namun tak pernah mendapat gelar mengobarkan perang gerilya. Pasukan yang dipimpinnya bergerilya hingga ke Karang dekat Tasikmalaya. Pada 1683, Syekh Yusuf ditangkap Belanda di Sukapura. Awalnya, ia ditahan di Cirebon dan Batavia, Jakarta. Pengaruhnya yang begitu besar dianggap membahayakan kompeni Belanda. Ia dan keluarga kemudian diasingkan ke Sri Lanka, bulan September 1684. Di tempat baru itu, Syekh Yusuf memulai perjuangan baru, menyebarkan agama Islam. Di Sri Lanka, ia bertemu dengan para ulama dari berbagai negara Islam. Salah satunya adalah Syekh Ibrahim Ibn Mi'an, ulama besar dari India. Ia pula yang meminta Syekh Yusuf untuk menulis sebuah buku tentang tasawuf, berjudul Kaifiyat Al-Tasawuf. Syekh Yusuf pun leluasa bertemu dengan sanak keluarga dan muridnya di negeri Sri Lanka. Kabar dari dan untuk keluarganya, ia terima dan sampaikan melalui jamaah haji singgah di Sri Lanka. Lewat jalur itu, ajarannya sampai kepada muridnya. Belanda kembali kebakaran jenggot dan menganggap Syekh Yusuf masih menjadi ancaman. Pengaruhnya masih begitu besar, meski berada jauh dari tanah kelahiran. Guna menjauhkan pengaruh Syekh Yusuf di tanah airnya, Belanda membuangnya ke Afrika Selatan. Bulan Juli 1693 adalah kali pertama bagi Syekh Yusuf dan 49 pengikutnya menginjakkan kaki di Afrika Selatan. Mereka sampai di Tanjung Harapan dengan kapal De Voetbog dan ditempatkan di daerah Zandvliet yang kemudian dikenal dengan Madagaskar. Ulama besar dengan 6 makam berada di tanah buangan tak menyurutkan semangat Syekh Yusuf untuk berdakwah. Terlebih, waktu itu Islam di Afrika Selatan Afsal tengah berkembang. Adalah Imam Abdullah Ibn Qadi Abdussalam atau lebih dikenal dengan julukan Tuan Guru yang lahir di Tidore, pelopor penyebaran Islam di negara itu. Dalam waktu singkat, Syekh Yusuf pun telah mengumpulkan banyak pengikut. Awalnya, ia memantapkan pengajaran agama bagi pengikutnya. Kemudian, syiar Islam diserukannya kepada orang-orang buangan yang diasingkan ke Kap. Mereka kemudian bersatu membentuk komunitas Muslim. Hingga kini, di Cape Town terdapat 600.000 warga yang memeluk agama Islam.
Meski Syekh Yusuf telah bangsawanan, Yusuf kecil dibesarkan dalam kehidupan Islami. Selepas menghatamkan Al-Quran dari gurunya Daeng Rita Samang, ia menimba ilmu saraf, nahwu, mantik dan beragam kitab dari Syekh Ba Alwi bin Abdullah Al-Alamah Tahir di Bontoala. Dalam waktu singkat, Yusuf belia sudah menguasai dan tamat mempelajari kitab-kitab fikih dan tauhid. Sejak kecil, ilmu tasawuf gitu membetot perhatiannya. Sebagian besar perhatiannya tercurah pada ilmu yang kelak mengantarnya sebagai seorang guru besar. Dianggap telah cakap pada usia 15 tahun Yusuf disarankan untuk menimba ilmu di negeri lain. Yusuf muda pun berguru pada Syekh Jalaluddin Al-Aidid pun di Cikoang, Selatan Sulawesi Selatan. Rasa ingin tahunya yang begitu besar tentang ilmu-ilmu keislaman mengantarkannya ke luar negeri. Tepat pada 22 September 1644, saat kerajaan Gowa dipimpin Sultan Maliku Said, di usia 18 tahun, ia meninggalkan tanah kelahirannya menuju Makkah menumpang kapal Melayu dari Sumba Opu. 8 hari mengarungi lautan, Yusuf kemudian singgah di Banten. Di tanah para jawara itu, Yusuf muda yang supel berkenalan dengan ulama, ahli agama dan pejabat. Yusuf bersahabat dengan Pangeran Surya, putera mahkota Sultan Abdul Mufahir Mahmud Abdul Qadir. Kelak, Pangeran Surya menjadi Sultan Ageng Tirtayasa. Ia gitu tertarik dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama kondang yang bermukim di Aceh. Syekh Yusuf menemui Syekh Nuruddin dan berguru sampai mendapat ijazah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah saya terima dari Syekh kami yang alim, arif sempurna dan menyatukan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Penghulu kami Syekh Nuruddin Hasanji bin Muhammad Hamid Al-Quraisy Ar-Raniri, ungkapnya dalam risalah Safinat An-Neja. 5 tahun sudah Yusuf berkelana di Banten dan Aceh, Timur Tengah, kini menjadi tujuan berikutnya. Bertolak dari pelabuhan Banten, Syekh Yusuf akhirnya sampai ke Timur Tengah. Yaman adalah negeri pertama yang dikunjunginya. Ia berguru pada Sayyid Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi bin Syekh Al-Kabir Masyai Al-Yamani, Zaidi Al-Naqsyabandi sampai mendapat ijazah tarekat Naqsyabandi.